Halo kawan 11 Maret, selamat datang di konten Pedalgas. Pedalgas? Iya. Nah, di episode ketiga ini kita mau ngapain sih kok? Oke, di episode ketiga Pedalgas kali ini kita mau nge-review tim bengawan yang ada di UNS. Penasaran gimana? Yuk langsung kita meluncur ke lokasi review. Oke, sekarang kita lagi ada di Danau UNS. Nah, kita mau ngapain sih di Danau UNS lah? Saya bakal tanya-tanyain anak-anak TV. Ayo. Halo Mas. Halo. Nah, sekarang kita udah bareng sama anak-anak dari Bangunan UV dan bisa dilihat ini adalah wahana yang mereka buat. Nah, kita boleh tanya-tanya nih sedikit tentang Bangunan UV, Mas. Oke, boleh. Oke, boleh. Oke, sebelum kita tanya-tanya, baiknya kita kenalan dulu nih. Ini sama Mas siapa? Oke, pendengar perkenalkan aku Budi sebagai General Manager dari tim Bengawan UV. Aku Aldi Walimuzaki dari Ketua Divisi Desain dan Manufaktur Air. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Mas, di Bengawan UV itu kegiatan sehari-harinya itu ngapain sih Mas? Oke, untuk Bengawan UV sendiri itu merupakan salah satu tim organisasi tim riset yang bergerak di bidang kendaraan tanpa awak atau bisa disebut unmanned vehicle lah. Jadi dari namanya udah terlihat lah. Nah, untuk fokus utama kita itu ada di tim kapal dan juga pesawat atau naval dan juga aero. Jadi kita melakukan kegiatan riset untuk kendaraan tanpa awak, kapal dan juga pesawat gitu. Baik. Nah, Mas, bedanya naval sama air tuh spesifiknya gimana sih, Mas? Jadi kalau untuk naval itu kendaraan di atas air atau unmanned surface vehicle, jadi di permukaan air. Nah, kalau untuk pesawat itu UAV atau unmanned aerial vehicle atau yang ada di udara. Jadi perbedaannya di atas air sama di udara, kurang lebih kayak gitu. Oke, baik. Ini salah satu wahananya ya, Mas? Ya, betul. Nah, wahana yang udah dibuat sama tim naval maupun tim air tuh apa aja sih, Mas, kira-kira? Kalau untuk tim yang wahana yang udah dibuat tuh sebenarnya banyak banget karena kita ada beberapa event yang diikuti. Kurang lebih itu untuk tim naval sendiri itu ada 3 tim nasional dan juga 1 tim internasional. Sedangkan untuk tim aero sendiri ada 5 tim nasional dan juga 1 tim internasional. Jadi kurang lebih ada 10 malah 10. 10 ya berarti ya? Ini kan berarti wahananya tuh beda-beda ya, Mas? Untuk wahananya ini sendiri apakah material sama mesinnya sama semua atau gimana, Mas? Kalau karena kita perbedaannya ada di segi tim dan juga kegunaan wahana, jadi untuk material dan juga mungkin spesifikasi dari pesawat dan juga kapal itu tentu beda-beda semua dan mungkin kalau di sini kita nggak bisa jelasin satu persatu lah. Jadi kurang lebih ada 10 wahana yang memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik. Oh ya, berarti dari material dan isi mesinnya itu juga berbeda-beda gitu ya? Beda semua. Itu menyesuaikan dengan lombanya atau bagaimana, Mas? Ya, untuk itu kita penyesuaian dengan lombanya, menyesuaikan dengan misi lomba, menyesuaikan dengan kegunaan dari wahana tersebut. Berarti tiap lomba beda-beda gitu ya? Beda-beda semua. Lomba yang pernah diikutin apa aja nih, Mas, dari Bangunan UV sendiri? Oke, kalau untuk lomba yang pernah kita ikuti sendiri, itu kita ada 4 kurang lebih, yaitu ada 2 internasional dan juga nasional. Untuk nasional sendiri kita ada kontes robot terbang Indonesia dan juga kontes kapal cepat tak berawak Indonesia dan juga untuk internasional sendiri ada International Robot Competition dan juga Vira Robo World Cup. Baik. Terus untuk yang pernah dijuara itu yang mana aja Mas? Alhamdulillah dari semua yang pernah kita ikuti dalam 1 tahun ini sudah ada 3 event dan alhamdulillah kita mendapatkan gelar di semua perlombaan yang pernah kita ikuti. Terakhir tuh kita di Lampung di KRTI itu kita dapat juara 1 Technology Development Airframe, juara 3 Technology Development ASC dan juga juara best comeback dari kategori racing plan. Berarti keren banget ya, udah menang banyak banget lomba berarti ya. Ini pesawat berarti digerakinnya oleh pilotnya, Mas? Ya, kurang lebih kalau untuk yang pesawat itu ada yang digerakin sama pilot dan juga bisa dikontrol menggunakan DCS secara otomatis. Berarti pilotnya ada pemilihan sendiri atau bagaimana? Ada. Itu kriterianya apa sih buat jadi pilotnya UV? Bisa dijelaskan oleh pilotnya langsung. Oke, mungkin dari
pilihannya tuh nggak ada spesifik, yang penting tuh mau belajar dan nggak pantang menyerah lah. Soalnya banyak kita terbang kayak gini jatuh, jadi mental tuh benar-benar diuji. Jadi mereka yang mau belajar dan mereka mau terus bangkit dari kegagalan, seperti itu aja. Simple. Pengalaman yang paling unik lah dari seorang pilot tuh apa Mas kira-kira? Yang berkesan banget gitu. Terutama kan kita juga membuat wahana, kita juga nerbangin, ya rasanya nerbang itu asik, tapi pas saat pesawatnya jatuh ya rasanya sakit. Ngancurin pesawat. Dan itu biasanya tuh latihan nerbangin pesawat itu di mana sih kira-kira? Atau bisa di sini atau bisa di tempat apa gitu? Biasanya kita tuh latihan di lapangan di Palur, Majalaban. Itu lapangan bola terbuka. Jadi kita biasanya terbang di situ. Nah, dari tadi kan udah jelasin nih apa aja Bengawan UV dan isinya. Ya. Pasti teman-teman pada penasaran kan pengen masuk Bengawan UV tuh ngapain aja. Nah, kira-kira kriteria yang pas buat jadi anak UV tuh gimana tuh, Mas? Oke, untuk kriteria sendiri itu sebenarnya kita terbuka untuk semua mahasiswa UNS, entah dari jurusan apapun dan juga fakultas apapun. Dan yang penting kalau di Bengawan UV sendiri itu adalah kriteria yang pertama adalah yang mau belajar dan juga mau terus berusaha dan juga mau riset lah ibaratnya dah. Dan karena di sini kita belajar bareng dan berinovasi bareng, jadi yang penting mau berusaha dan mau belajar. Jadi nggak ada kriteria khusus, yang penting nggak ada harus ada skill dulu, yang penting mau belajar dulu aja gitu. Baik-baik. Berarti kalau seumpama nih kita tidak mumpuni dalam fasilitas itu nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa karena kita di sini bentuknya tim, jadi bisa saling backup lah. Nanti kalau ada kekurangan misal dari device atau apa, kita bisa saling backup, bisa saling bantu. Yang penting itu tadi mau belajar dan juga mau berusaha. Oke, thank you banget Mas Budi sama Mas Aldi udah mau kita tanya-tanyain. Semoga sukses terus dengan Bengawan UV-nya. Nah, sekarang kita mau kemana nih kok? Nah, kali ini kita akan ke Bengawan selanjutnya. Kemana nih? Ke Bengawan Tim. Oke, let's go. Oke, sekarang kita lagi ada di mana nih, Tar? Nah, kita sekarang lagi ada di depan gedung 1. Nah, kita mau ngapain sih di depan gedung 1 ini? Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol kan sama Bengawan UV. Bener. Nah, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bengawan Tim. Atau biasa anak-anak tuh nyebutnya Bengawan Sam. Nah, langsung aja yuk kita ngobrol. Nah, kita sekarang udah di Bengawan Tim, udah sama mas-masnya. Mas boleh perkenalan nama sama jabatannya di Bengawan Tim apa, Mas? Oke, perkenalkan aku Samsul Patisto. Di sini aku menjabat sebagai General Manager dari Bengawan Tim di periode 2023 ini. Oke, berarti sebagai General Manager ya? Ya. Mas kalau boleh tahu tuh Bengawan Tim tuh ngapain aja sih, Mas? Oke, kalau untuk tim kami sendiri Bengawan Tim ya khususnya tim hemat energi. Nah, di sini tuh kami itu melakukan riset yang berfokus pada merancang, mendesain dan melakukan pengujian pada kendaraan mobil hemat energi. Nah, salah satunya mobil yang ada di bawah ini. Ini adalah mobil kategori prototype dengan penggerak mesin bensin atau mesin pembakaran dalam pada umumnya. Nah, sebenarnya ada satu lagi, kita punya mobil yang namanya Urban Concept dengan penggerak itu mesin diesel seperti itu. Baik. Terus dengan mobil ini tuh lomba apa aja yang pernah diikutin gitu, Mas? Oke, untuk lomba yang diikutin dari tim kami itu ada yang event internasional maupun yang nasional. Untuk event internasional sendiri kemarin kita mengikuti di bulan Juli itu event Seleco Marathon tingkat Asia. Nah, itu lombanya kita kemarin di sirkuit Mandalika. Itu musuhnya atau kompetitornya itu dari semua negara di Asia, baik Asia Tenggara maupun Asia yang lainnya. Itu. Terus untuk yang event nasional sendiri kita ada kontes mobil hemat energi, itu penyelenggaranya dari Puskesmas. Itu. Tadi kan disebutin ada 2 lomba ya, Mas? Ya. Nah, itu penilaian lombanya tuh kayak gimana, Mas? Oke. Apa yang dicari gitu dari sebuah lomba itu? Sebenarnya kalau inti dari kedua event itu ya lebih ke berapa konsumsi bahan bakar yang kita hasilkan,
seberapa irit mobil ini, nah itu yang akan jadi juara. Nah selain ada apa namanya lomba yang itu apa yang konsumsi bahan bakar, kita juga ada lomba-lomba yang kayak off track, itu lebih ke presentasi bagaimana mobil kita, bagaimana unsur-unsur tekniknya, bagaimana unsur safety-nya, bagaimana penjualan mobil kita, seperti itu. Terus tadi kan dijelasin juga ada urban kan Mas. Terus Ya. perbedaan prototype sama urban itu apa? Oke, untuk perbedaan yang paling mencolok ya, itu namanya kan sendiri prototype sama urban. Oke, hanya judge. Terus untuk perbedaan yang lebih signifikan ya. Kalau yang prototype umumnya itu pakainya roda 3 dan mobilnya tingginya biasanya cuma segini, lebarnya cuma segini dan bentuknya agak aneh kayak kapal selam kayak gini. Habis itu kalau yang urban itu biasanya roda 4, mobilnya kayak UFO. Seperti itu. Kalau kalian bisa lihat nanti ada sinematiknya. Oke. Ini kan mobil roda 3 ya Mas? Iya. Itu mesinnya tuh pakai mesin motor dimodif atau mesinnya tuh bikin sendiri Mas? Kalau mesinnya yang punya tim kita ini, kita pakai bawaan mesin motor. Biasanya kita modif beberapa, misal kita dari karbu dirubah dari injeksi seperti itu. Terus ada beberapa internal mesin yang lainnya mungkin yang tidak bisa aku sebutkan ya. Oke. Terus ini mobil ini tuh ada yang mengendarai atau kita? Kalau untuk mobil ini ya jalannya tetap ada drivernya. Untuk posisi drivernya untuk mobil ini biasanya kita posisinya telentang. Jadi tetap ada setirnya, tetap ada remnya, tetap ada safety beltnya untuk pengaman itu. Berarti drivernya di dalam sini ya Mas? Ya di dalam sini, masuknya dari sini telentang, terus lihatnya ke depan, ke samping. Oke. Nah Mas, kemarin tuh aku lihat-lihat di IG Bengawan kan dikit lagi ada oprek nih Mas. Ya. Nah, opreknya itu tanggal berapa Mas? Oke, untuk oprek dari Bengawan Tim sendiri bisa ditunggu untuk anak-anak baru itu di tanggal 18 Oktober. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama, langsung daftar aja. Terlalu cepat pindah tim. Mantap. Kriteria yang dicari sama anak-anak baru tuh apa Mas? Mungkin teman-teman ada yang mau nanya gitu. Oke, untuk kriteria yang bisa masuk ke dalam Bengawan Tim, yang pertama sehat jiwa dan mental, jangan sampai gila. Terus untuk mahasiswa tahun 2022 sama 2023, nah untuk di angkatan 2021 mungkin mohon maaf tidak bisa join. Dan yang paling utama punya niat untuk belajar, itu yang paling utama. Oke. Oke, mantep banget Mas. Untuk support device-nya itu gimana Mas? Untuk support device itu tergantung nanti kalian mendaftar setiap divisi ya. Contohnya kalian mendaftar dari divisi teknis, nanti entah dari kalian daftar engine harus sedia kunci lah atau sedia kunci Inggris lah. Kalau dari size body nanti paling ya butuh laptop untuk mendesain seperti itu. Kalau dari segi non teknis kalian harus cakap dalam jiwa kalian, mental kalian. Entah itu nanti berhubungan dengan sponsor atau berhubungan dengan keuangan di UNS yang sedang. Thank you banget nih Mas Apeng atas pertanyaan-pertanyaan yang kita udah ajukan, dijawab dengan baik. Dan ini keren banget sih mobilnya sih. Ya nggak kok? Ini keren banget sih. Keren. Oke deh, mungkin itu aja dari Bengawan Tim. Thank you banget sekali lagi buat Mas Apeng. Oke. Sukses terus dengan Bengawannya. Amin. Minta doanya teman-teman untuk event KMHI besok tanggal 28 dan untuk Bengawan selanjutnya di tahun 2024 dan seterusnya. Terima kasih. Oke, setelah kita mewawancarai dari Bengawan Tim, kita mau kemana lagi nih Tar? Nah, next kita mau ke Bengawan selanjutnya nih. Penasaran kan Bengawan apa? Yuk ikutin kita terus. Oke, sekarang kita mau kemana nih Tar? Nah, siang-siang gini kita bakal nanyain Bengawan yang terakhir. Oke, langsung aja yuk, ikutin kita. Yuk. Kita sekarang udah bareng sama anak-anak Bengawan FSAE. Yuk. Halo Mas. Nah Mas, boleh kenalin namanya siapa sama sekarang menjabat sebagai apa di Bengawan FSAE? Kenalin, nama aku Delon Sasongko, General Manager dari Bengawan FSAE tahun 2024. Aku Reza Abdul Rahman, di sini ex-manager dari Bengawan FSAE. Oke Mas, jadi kita di sini mau tanya-tanya nih soal Bengawan FSAE. Nah yang pertama tuh
di FSI itu kegiatan sehari-harinya itu apa sih Mas? Jadi kan Bengawan Formula Student ini tim riset dan lomba. Jadi kegiatan utama yang dilakuin sehari-harinya adalah melakukan riset dan persiapan untuk lomba. Jadi kalau yang teknis, mereka mempersiapkan dari segi desain, perancangan, sampai ke manufaktur dan validasi menggunakan simulasi dan segala macamnya untuk mendapatkan performa yang digunakan untuk lomba itu. Baik-baik. Nah, tadi kan kita udah nanya-nanya tentang Bengawan yang lainnya, Mas. Bedanya Bengawan FSI sama yang lain tuh apa sih, Mas? Oh, jadi kalau Bengawan Formula Student ini lombanya adalah lomba Formula Student. Jadi lomba menggunakan mobil formula, ntar bakal dihitung dari dynamic event dan static event. Jadi ngejelasin dari event sendiri. Dynamic event itu event yang lombanya mobilnya gerak gitu, mobilnya balapan. Jadi mobilnya ntar ada rangkaian, autocross, acceleration, endurance, di mana mobilnya itu dites performanya dari segi kecepatan dan time-nya. Baik. Dan kalau misalnya di event ini juga ada static event. Jadi static event itu mencakup hal-hal seperti business plan presentation, cost and manufacturing presentation, dan design event. Di business plan presentation itu kita menjelaskan bagaimana cara kita mengkomersialisasi mobil ini. Dan kalau misalnya di cost and manufacturing kita melakukan analisis biaya dan proses manufaktur yang kita pilih untuk membuat mobil ini. Dan kalau di desain event kita menjelaskan proses desain dari mobil ini, apa saja titik-titik desain yang ingin kita tonjolkan di mobil ini untuk mendapatkan performa yang baik gitu. Baik. Nah, untuk perlombaan nih, biasanya itu kalian menggunakan berapa mobil atau hanya satu mobil yang diajuin? Jadi untuk Formula Student ini kita cuma menggunakan satu mobil. Mobil itu harus bisa melewati semua rangkaian dynamic itu. Terutama yang sangat dibutuhkan ketahanan mobil itu di saat lomba endurance. Nah, ini kan mobilnya nih, Mas. Ini mobilnya tuh terbuat dari apa sih, Mas? Dari bahan bodinya atau engine-nya tuh dari apa, Mas, kira-kira? Oke, di sini aku ngasih spesifikasi singkat mengenai mobil generasi ke-6 Pancawala ini. Yang pertama mungkin dari bodi dulu. Di sini bodi full semua ini basicnya pakai karbon di CFRP. Kemudian untuk di dalamnya nanti ada sasis. Nah, ini sasisnya masih pakai besi STKM 11A untuk serinya. Kemudian untuk bagian kaki-kaki ini menggunakan jenis suspensi double wishbone suspension, dan pada yang utama yaitu di engine-nya. Di sini kami menggunakan mesin engine CB400 SF tahun 1998. Mungkin itu spesifikasi. Berarti pakai mesin motor CB400 ya, Mas? Itu emang regulasinya kayak gitu atau kenapa nggak pakai mesin mobil gitu atau gimana, Mas? Untuk regulasinya sendiri ada, yaitu maksimum dari cc motor itu 710. Sedangkan untuk mobil itu sudah terlalu tinggi dan tidak lolos regulasi. Jadi cocoknya memang pakai mesin motor. Nah, berarti ini kan digerakin sama orang ya, Mas, dalam Betul. sini. Berarti nyetirnya dalam sini ya, Mas? Betul. Nah, itu kan tadi yang dijelasin Mas Delon tuh ada beberapa kategori lomba ya. Itu drivernya sama semua atau gimana, Mas? Untuk driver diminimalkan 4 driver. Jadi maksimal driver, satu driver ini maksimal mengikuti 3 event. Jadi nggak boleh ada satu driver mengikuti semua event. Jadi karena satu event 2 attempt, kita biasanya untuk lomba menyediakan sampai 4 driver. Cara milih driver yang pas tuh gimana, Mas? Apa diuji dulu atau gimana, Mas? Ya, untuk sistem pemilihan driver, seleksi driver itu yang pertama dilihat dari tingkat keberaniannya, kemudian disiplinnya, terus dilihat dari tingkat fokus driver itu sendiri. Nah itu, dan mungkin untuk selanjutnya mungkin lebih mengarah ke mobil, dia lebih bisa
adaptasi ke mobil, dia bisa merasakan kurangnya mobil, dan poin plusnya lagi driver itu bisa memberi solusi untuk mobil ini supaya lebih baik lagi, karena driver yang paling merasakan mobil. Berarti harus ngerti mobilnya gitu Betul. ya. Nah, sampai saat ini tuh udah berapa mobil yang dibuat sampai tahun ini? Sampai tahun ini udah generasi ke-6, jadi mobil ini adalah mobil ke-6 yang Bengawan FSAE pernah buat. Terus untuk tahun ini tuh udah ada perlombaan belum sih Mas? Mungkin dilanjut sama Dylan. Jadi tahun ini, tahun 2023 kemarin, kita baru aja ngikutin perlombaan di Jepang. Jadi lombanya itu di bulan Agustus kemarin sampai September awal. Jadi di sana kita ngikutin acara dinamiknya di Jepang. Nah itu udah menang apa aja nih Mas selama ikut lomba ini? Lombanya kan cuma satu ya Mas yang diikutin. Itu udah menang apa aja Mas kira-kira? Jadi kan di dalam lombanya kategorinya ada banyak banget ya. Tapi yang paling terakhir kita dapetin itu adalah kita menang juara 3 di CI Award. CI Award itu Computer Aided Engineering, di mana kita menggunakan simulasi untuk mendesain dan merencanakan performa mobil gitu. Nah kan dengar-dengar sekarang lagi oprek nih Mas Bengawan FSAE. Kira-kira teman-teman mau tahu nih apa aja sih kriteria biar jadi anak Bengawan FSAE? Jadi kriteria utama untuk Bengawan Formula Student itu keinginan belajar kalian. Jadi kalau misalnya kalian belum punya basic apapun, kalian bisa kok daftar ke sini dan kalian bisa belajar bareng-bareng nantinya. Yang penting kalian mau belajar dan ingin berkomitmen di Bengawan Formula Student. Itu kriteria terbesarnya. Kalau misalnya kalian punya skill-skill tambahan yang lain, itu poin plus banget buat kita. Oke nih Mas, jadi dengar-dengar nih mau oprek kan? Nah opreknya itu batasnya sampai kapan sih Mas? Jadi oprek buat Formula Student ini bakal diadain di bulan Oktober ini. Jadi buat kalian yang ingin daftar, segera aja daftar, keburu ditutup nantinya. Oke, baik. Ini thank you banget buat Mas Delon sama Mas Abdul udah mau kita tanya-tanya tentang Bengawan FSAE. Ini Mas boleh dilihat gak Mas ke teman-teman test drive itu gimana Mas? Boleh banget sih, ini bisa dipakai muter-muter dulu, sekalian ada drivernya di sini. Oke, yuk langsung aja kita nonton. Nah, jadi itu dia tim Bengawan yang ada di UNS. Gimana? Tertarik gabung Bengawan? Oke, buat yang penasaran, buat konten-konten pedal gas selanjutnya, pantengin terus IG KMTM dan channel YouTube KMTM. Gue Viko, Dan gue Atar. pedal gas, ngeng!